Hyuna menggigit bibirnya, "Jangan bicara omong kosong, cepat bangun." Dia kembali menguatkan tangannya hingga membuat leher Tuan Muda Leng memerah. "Kamu mengira kamu bisa mengendalikanku?" Tuan Muda mengangkat sudut bibirnya, wajahnya syarat meremehkan. Di dunia ini tidak ada orang yang bisa mengendalikan dirinya, kecuali dirinya sendiri yang bersedia. "Bangun!" Hyuna mengerang dengan marah, tangannya mencengkram Tuan Muda Leng. Tiba-tiba pria itu menendangnya. Hyuna segera menggunakan tangannya yang lain untuk menghadang. Tuan Muda Leng menggunakan kesempatan ini untuk bebas dari cengkraman Hyuna, lalu mencengkram leher Hyuna yang ramping. Tenaga Hyuna tidak bisa menandingi tenaga seorang pria, sehingga dirinya tidak bisa memberontak. Akhirnya menggunakan sepasang tangannya mengunci kaki pria itu saat pria itu menendang kakinya. Akhirnya kedua orang itu bergulat di karpet menjadi satu. "Lepas, kalau tidak aku akan mematahkan kakimu," ujar Hyuna. "Kamu jangan sedih, jika kamu mematahkan, astaga wanita ini. Kamu benar-benar tega melakukannya," ucap Tuan Muda Leng. "Lalu apakah harus menunggu hari baik dulu? Lagi pula dokter cukup memiliki tangan saja, untuk apa memiliki kaki juga? Cepat lepaskan, kalau tidak aku akan benar-benar mematahkan lehermu," gertak Hyuna. "Jika patah semudah itu, maka bukan leherku. Kamu sungguh tidak takut mati?" jawab Tuan Muda Leng. "Lebih baik mati daripada berada di sini." Hyuna merasa dirinya hampir mati karena tiba-tiba cekikan di lehernya longgar. Udara segar segera melesat masuk tenggorokan. Sebaliknya membuat Hyuna terbatuk-batuk hingga membuat wajahnya memerah. Tuan Muda Leng mengangkat dagunya menatapnya dengan minat. "Wajahmu yang merah seperti ini terlihat lebih imut. Benarkah?" Sikap buruk Hyuna yang berpura-pura malu, langsung mendekat ke arah Tuan Muda Leng, lalu menggunakan kesempatan ini untuk mengendalikannya, membalikkan kedua tangan pria itu ke balik tubuhnya, bahkan menarik tali sepatu, dan mengikat kedua ibu jarinya. Setelah itu tidak lupa tersenyum dengan wajah polos dan berkata padanya, "Aku baik-baik saja, tapi dikhawatirkan terjadi sesuatu padamu," ucap Hyuna. "Percayalah padaku, kamu tidak akan bisa melakukannya." Tuan Muda Leng tetap terlihat sangat tenang, bahkan terlihat sedikit menikmati berada dekat Hyuna. Omong-omong gadis ini berusia awal 20-an, tapi tubuhnya memancarkan aura feminim yang menawan, hingga membuat orang tidak tahan untuk menggigitnya. "Benarkah? Kalau begitu aku malah ingin mencobanya." Hyuna memiringkan kepalanya ke arah Tuan Muda Leng, syarat menyuruhnya untuk berjalan keluar. "Kalimailku belum selesai, tentu saja kamu boleh pergi." Tapi Tuan Muda terhenti sejenak, lalu menatap Hyuna dengan semangat. "Tapi apa?" Hyuna mendelikkan matanya. "Tidak masalah jika menikah dengan pria mesum sepertimu, tapi aku tidak memiliki sikap anggun seperti ini. Bagaimana jika membahas kesepakatan?" Raut wajah Tuan Muda Leng terlihat jujur. "Aku tidak tertarik." Hyuna langsung menolak, membahas kesepakatan dengan pria mesum. Lagi pula dirinya bukan orang mesum, bagaimana membahas kesepakatan jika berada di level yang sama? Namun di detik berikutnya Hyuna menyesalinya, karena baru saja dirinya membawa Tuan Muda Leng keluar dari pintu kamar. Beberapa pistol mengarah padanya. "Apa sekarang sudah tertarik?" tanya Tuan Muda Leng lalu tersenyum indah. "Ya sangat tertarik." Hyuna tersenyum berusaha memikat hatinya. Tuan Muda mengulurkan tangan ke arah Hyuna, berdeham sejenak, lalu Hyuna langsung melepaskan ikatan talu sepatu yang mengikat ibu jarinya. Tuan Muda menggerakkan sejenak jarinya, lalu merenggangkan kedua tangannya dan menatap Hyuna sambil tersenyum dan berkata, "Jariku sakit sekali." Hyuna hanya ingin mengatakan orang ini saat tersenyum jauh lebih mengerikan daripada marah. Sebagai upaya terakhir,
gadis itu mengusap jarinya sejenak. Jarinya sangat panjang, sendinya kuat, saat menyentuhnya sedikit membuat ketagihan. Tuan Muda Leng kembali mengusap punggung. Astaga, sepertinya tadi terluka. Hyuna berusaha menahan diri dan berkata, apa perlu aku memberikanmu spa sekujur tubuh? Tapi dia tetap mengulurkan tangan mengusap pinggang pria itu, tapi diam-diam dia mencari tempat paling lembut pada pinggangnya dan mencubitnya dengan kuat. Di ruang rapat dalam rumah mewah itu, Hyuna dilempar ke sofa, di hadapannya berdiri Tuan Muda Leng dengan wajah dingin. Pinggangnya yang dicubit oleh Hyuna telah membiru, sungguh memalukan, tapi Hyuna yang sedang marah, tenaganya seperti seekor singa. Tapi pria jantan memang pria jantan, walaupun sudah dicubit hingga seperti itu, tetap tidak mengernyitkan alisnya sedikit pun, hanya tiba-tiba menatap gadis itu. Hyuna mulai merasa takut, tapi sudah terlambat untuk menyesal, sekarang nyawanya sedang dalam bahaya. Wanita ini, siapapun yang menikahimu pasti sial 8 turunan. Pengawal sekaligus asisten Tuan Muda Leng, Lione, merasa sangat ingin membunuh Hyuna dengan satu tembakan. Tepat sekali ucapan Kak Lione tidak salah sedikit pun, ayahku juga bilang seperti itu. Hyuna terus mengangguk seperti seekor ayam yang sedang mematuk beras, karena tidak cocok jadi istri bukankah dia akan dilepaskan. Tuan Muda Leng menatap Hyuna dengan dingin. Hyuna kembali diam, anggap saja dia tidak mengatakan apapun. Apa kamu tahu wanita sepertimu tidak cocok jadi istri? Tuan Muda menatapnya seperti ingin melelehkannya. Hyuna bersikeras bertahan lebih lama. Tuan Muda menyuruh asistennya menyimpan kembali pistolnya, kemudian melempar sebuah surat perjanjian ke hadapan Hyuna. Jujur saja, memang tidak ada satupun dari dirimu yang sesuai dengan standar untukku jadikan istri. Tapi ini salah satu alasan aku memilihmu. Hyuna membalikkan halaman surat perjanjian pernikahan itu dengan serius. Surat itu sangat tebal, bahkan tulisannya kecil dan rapat, membuatnya tidak mengerti kenapa seorang tuan muda yang kaya raya menikah dengan serumit ini.